Halo, selamat pagi. Saya Christopher Filio dari kelas 12 MIPA. Hari ini saya akan menerangkan tentang hak asasi manusia sebagai ujian praktik saya. Yang pertama, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia, di mana hak tersebut melekat kapanpun, dimanapun, dan pada siapapun, dan HAM atau hak tersebut bersifat tetap. Lalu seberapa penting adanya HAM? HAM sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena dengan melekatnya HAM atau hak asasi manusia pada diri kita, kita memiliki kebebasan untuk hidup dan memiliki keamanan. Lalu, apa arti HAM menurut para ahli? Menurut para ahli, HAM diartikan yang pertama oleh John Locke. John Locke mengartikan atau mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan kepada Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Nah, menurut John Locke ini, kita sebagai manusia menerima HAM langsung daripada Tuhan, sehingga kita menerimanya sebagai hal yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi setiap manusia memiliki HAM yang sama di mata Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi. Yang kedua, menurut John Matterson. Menurut John Matterson, pengertian HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia dan tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Mengapa demikian? John Matterson mengatakan hal demikian dengan maksud bahwa HAM atau hak-hak yang kita miliki menjadikan kita sama dengan manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia yang dapat berbuat semena-mena kepada kita karena memiliki hak yang sama di setiap manusia. Yang berikutnya adalah arti HAM menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo adalah HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak memiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Nah, menurut Miriam Budiarjo, HAM yang kita miliki adalah HAM yang bersifat universal, tidak memandang siapakah kamu, siapakah aku. Hak itu diterima oleh setiap orang dengan gender, ras, dan budaya serta suku yang berbeda-beda. Karena setiap orang berhak memiliki hak asasi manusia. Yang keempat, menurut Profesor Kuncoro Purbonoto. Menurut Profesor Kuncoro Purbonoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Pandangan Profesor Kuncoro Purbonoto ini hampir mirip dengan pandangan milik John Locke, di mana HAM adalah sifat mendasar yang dimiliki setiap manusia, bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama dan bersifat mendasar dan bersifat suci, sehingga kodratnya dimiliki oleh setiap manusia. Lalu contoh-contoh HAM yang ada di Indonesia. Hak untuk hidup. Misalnya ketika seseorang melahirkan bayi tersebut memiliki hak untuk bertahan hidup dan dibiarkan hidup. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Contohnya ketika kita menyampaikan pendapat saat melakukan demonstrasi, di mana kita bisa menyampaikan apapun yang kita mau yang sesuai dengan yang sesuai dan dapat diterima oleh orang lain, sehingga kita boleh menyampaikan pendapat kita. Hak untuk bahagia, maksudnya ialah setiap orang berhak untuk menentukan kebahagiaan, setiap orang berhak memiliki kebahagiaannya. Yang keempat adalah hak untuk membangun keluarga. Hak untuk membangun keluarga ini dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap manusia boleh memiliki keluarga atau membangun keluarganya sendiri ketika sudah cukup umurnya.
Yang kemudian yang kelima ada hak untuk memeluk agama. Di Indonesia terdapat macam-macam agama, sehingga setiap orang memiliki hak-haknya sendiri untuk memilih memeluk agama apapun yang ia mau sesuai dengan kepercayaannya. Yang kemudian adalah hak mendapat perlindungan. Hak mendapat perlindungan ini biasanya diberikan oleh pemerintah, di mana setiap orang mendapat perlindungan oleh hukum maupun dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu diciptakannya lembaga-lembaga perlindungan seperti lembaga perlindungan wanita dan anak. Yang kemudian adalah hak untuk menerima pendidikan. Hak ini diterima oleh setiap manusia, baik di dalam keluarga maupun negara, karena setiap orang berhak menerima pendidikan untuk menjadi pandai. Yang kemudian adalah hak untuk dianggap sama di mata hukum. Maksudnya ialah setiap manusia memiliki kesamaan di mata hukum, di mana ketika dia berbuat salah, dia harus menerima perlakuan hak yang sama dengan menerima sidang yang seadil-adilnya, sehingga semuanya dianggap sama di mata hukum. Lalu, apa yang terjadi jika HAM tidak ada atau terlanggar? Yang pertama, sudah pasti tidak adanya HAM akan membuat orang tidak saling menghargai. Juga tidak terjadi sosialisasi yang baik antara individu, dan akan muncul tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral. Lalu, apa contoh tindakan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia? Banyak sekali tindakan pelanggaran yang terjadi di Indonesia, tapi salah satunya adalah tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998 terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, dan almarhum Hendriawan Sie dan Heri Hartanto. Mengapa hal ini disebut sebagai tindakan pelanggaran HAM? Karena tindakan pelanggaran HAM yang pertama adalah merenggut hak untuk hidup seseorang. Yang kedua, tidak boleh menyampaikan pendapat di mata umum, di mana ketika penembakan tersebut terjadi, hak untuk hidup mereka sudah diambil. Yang kedua, di mana tidak boleh menyampaikan pendapat. Penembakan tersebut didasari dengan terjadinya demonstrasi penurunan Soeharto, sehingga menyebabkan hak untuk menyampaikan pendapatnya dicabut oleh seseorang dengan kekuasaan, yang berarti mereka tidak bisa menyampaikan pendapatnya, sehingga mereka mendapat hukuman yaitu penembakan secara diam-diam, yang menyebabkan hak untuk hidup mereka juga diambil. Ini adalah foto kejadian waktu demonstrasi pada 12 Mei 1998 di depan kampus Universitas Trisakti. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai HAM. Jadi ayo kita hargai hak orang lain agar kehidupan ini lebih baik. Human rights for every people. Di sini saya mengangkat quotes dari Mahfud The Junaidi. Tanamkan ke kepala anak-anakmu bahwa hak asasi itu sama pentingnya dengan sepiring nasi. Ya, benar sekali. Kita perlu menanamkan hak asasi, bahwa hak asasi itu adalah hal yang penting. Sama seperti nasi, tanpa nasi kita tidak bisa hidup. Maka dari itu hak asasi juga perlu diterima hak asasi perlu diketahui oleh semua orang. Setiap orang memiliki hak asasi dan semua orang harus menghargai hak asasi orang lain. Sekian dan terima kasih.